Pada 26 Februari 2024, Carl, seorang YouTuber dari Welcome to the Woods UK, berangkat untuk pertualangan berkemah solo di sebuah hutan. Awalnya hari itu tampak sempurna, tenang, damai, dan penuh kesendirian yang ideal untuk melepaskan penat di alam liar. Carl tiba di hutan dan mulai mendirikan kemah dengan metode yang sangat rapi. Ia menyiapkan tenda, memasak makanan hangat, dan bahkan memasang kamera di sekitar lokasi perkemahannya untuk memantau aktivitas sekitarnya. Namun, saat malam mulai menyelimuti hutan, suasana tenang itu berubah menjadi ancaman. Ketegangan mulai terjadi saat Carl mendengar suara dari dalam hutan. Suara kayu yang dibelah, seolah ada seseorang yang sedang menggunakan kampak di dekatnya. I don't know if you can hear it. I didn't see anything, but I could hear like wood splitting, like as in like someone chopping wood, like with an axe or something. I'm not entirely sure what that would have been. That was it. Right, okay. Carl mencoba menenangkan diri dan kembali ke tenda, berharap rasa ngeri itu akan hilang. Ia bahkan mencoba menonton film di ponselnya untuk mengalihkan pikiran. Namun kedamaian itu hanya sementara. Tiba-tiba suara aneh itu kembali. Kali ini jauh lebih dekat. Dari dalam tendanya, Carl panik saat mendengarkan suara langkah kaki yang berputar-putar di sekitar tempat tidurnya. Hutan kembali sunyi, namun Carl tahu ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan paginya, Carl memeriksa hasil rekaman kamera, berharap mendapatkan jawaban logis. Namun apa yang ia temukan benar-benar mengerikan. Tertangkap jelas di kameranya, sesosok figur manusia tampak sedang mengintai dan berkeliling di area perkemahannya di tengah malam. Siapa orang ini dan mengapa ia mengitari tenda Carl? Carl segera membereskan barang-barangnya dan meninggalkan hutan tersebut dengan perasaan bersyukur karena bisa keluar dengan selamat. Bagaimana menurut kalian? Apa tujuan sosok misterius itu mengintai Carl? Silakan komen di bawah. Angelo kembali lagi ke lokasi yang paling banyak dimintai oleh para penontonnya, yaitu hutan pemuja setan. Hanya 2 minggu setelah ia menemukan bukti fisik adanya aktivitas kultus di sana, ia memutuskan untuk kembali. Namun kali ini ia benar-benar sendirian. Tanpa tim, tanpa rekan, hanya Angelo dan kameranya di tengah hutan yang sangat dijauhi oleh warga lokal. Ia datang untuk menantang batas keberaniannya, membawa sebuah papan Ouija untuk mencoba menjalin kontak langsung dengan apapun yang bersembunyi di hutan ini. Ketegangan dimulai bahkan sebelum ia masuk lebih jauh ke dalam hutan. Ini tidak normal, kata Angelo saat menyadari baterai kamera barunya terkuras habis dalam hitungan menit. Sebuah fenomena aneh yang sering dikaitkan dengan gangguan energi di lokasi berhantu. Penonton bisa merasakan kecemasan yang tumbuh saat ia mulai melihat sosok-sosok bayangan yang melintas di sela pepohonan. Puncaknya terjadi di dalam tenda saat Angelo memulai sesi papan Ouija dan spirit box. Suasana berubah menjadi sangat mencekam. Terdengar suara langkah kaki yang berat, seolah seseorang sedang berjalan perlahan tepat di luar tendanya. Di tengah kesendirian itu, ia harus memegang pisau, bersiap menghadapi ancaman yang bisa muncul kapan saja. Suara-suara aneh yang tidak masuk akal mulai bergema, dan papan Ouija-nya terus memberikan jawaban yang membuat bulu kuduk berdiri. Forward.
and it literally just said bored. Like, game board, I guess? What the okay, that's spooky. Yes, this is a board. It's called a Ouija board. Just heard something move outside the tent. I don't see anything. Well, that was weird. It literally walked as it walked. It literally sounded as if Stacy. it literally sounded as if Stacy. Jangan pernah gunakan papan Ouija di sini, itu ide yang sangat buruk. Pesannya kepada kamera dengan napas tidak beraturan. Angelo menyadari bahwa rasa penasaran tidak sebanding dengan nyawanya. Dalam keadaan panik, ia membereskan tendanya secepat mungkin dan berlari menuju pintu keluar. Bahkan saat ia hampir mencapai mobilnya, sebuah bisikan misterius terdengar tepat di telinganya. Angelo berhasil melarikan diri, namun ia meninggalkan hutan tersebut dengan satu pelajaran berharga. Beberapa tempat memang diciptakan untuk tidak pernah dikunjungi. Menurut kalian, apakah video ini settingan? Silahkan berikan jawaban kalian di kolom komentar. September 2019 seharusnya menjadi momen paling bahagia bagi Steven Weber dan kekasihnya Kenesha. Mereka sedang menikmati liburan impian di Pulau Pemba, Tanzania. Steven sudah merencanakan sebuah lamaran pernikahan yang sangat unik untuk mengejutkan Kenesha. Mereka menginap di Manta Resort, sebuah penginapan eksklusif yang terkenal dengan kamar bawah lautnya. Kamar ini menawarkan pemandangan 360 derajat langsung ke dasar laut. Dan inilah yang menjadi panggung bagi rencana besar Steven. Namun apa yang dimulai sebagai pertualangan romantis dengan cepat berubah menjadi tragedi yang tidak terbayangkan. Rencana Steven sangat berani. Ia mengenakan kacamata renang dan menyelam ke arah jendela kamar bawah laut mereka. Sementara Kenesha mulai merekam momen tersebut dengan penuh semangat. Oh, it's so cute. What? Di balik kaca, Steven menunjukkan sebuah catatan yang ia masukkan ke dalam kantong plastik Ziploc. Pesan itu berbunyi, "Aku tidak bisa menahan napas cukup lama untuk memberitahumu semua hal yang aku cintai darimu. Tapi semua yang aku cintai darimu, aku semakin mencintainya setiap hari." Ia lalu membalikkan kertas itu untuk menunjukkan pertanyaan terpenting dalam hidupnya. "Maukah kamu menjadi istriku?" Kenesha tertawa bahagia, tidak menyadari bahwa itu adalah detik-detik terakhirnya melihat Steven dalam keadaan hidup. Di akhir video, jika Anda perhatikan lebih dekat, tangan Steven mulai bergetar hebat saat menunjukkan cincin pernikahan. Itu adalah sinyal darurat dari tubuhnya yang sudah sangat kekurangan oksigen. Namun, demi membuat momen itu sempurna, Steven memaksakan diri beberapa detik lebih lama. Sebuah kesalahan fatal yang harus dibayar mahal. Segera setelah Steven berenang ke atas, Kenesha berhenti merekam dan berlari ke permukaan untuk memberikan jawabannya. Namun Steven tidak pernah sampai di sana. Steven ditemukan mengapung di air beberapa saat kemudian. Meskipun staf resort mencoba melakukan CPR, nyawa Steven tidak tertolong. Ia salah memperhitungkan kapasitas paru-parunya dan tenggelam sebelum sempat mendengar kata iya dari wanita yang dicintainya. Kisah ini menjadi peringatan yang sangat memilukan bagi kita semua tentang betapa tipisnya jarak antara kebahagiaan dan tragedi. Menurut kalian, apakah keinginan membuat momen yang sempurna seringkali membuat kita melupakan keselamatan nyawa kita sendiri? Silakan komen di bawah.
Mini Joe adalah sebuah kanal YouTube yang dulunya sering membagikan video perjalanan ke seluruh penjuru dunia. Namun dari sekitar 30 video yang telah diunggah, ada satu yang sangat menonjol karena isinya yang begitu mengerikan. Video ini mendokumentasikan ekspedisi Joe dan teman-temannya saat melakukan technical diving di Blue Hole Dahab, Mesir. Tempat ini bukan sekedar lokasi penyelaman biasa. Ia sering dijuluki sebagai lokasi penyelaman paling mematikan di dunia. Meskipun laporan jumlah korban bervariasi, sebagian besar ahli sepakat bahwa antara 130 hingga 200 penyelam telah kehilangan nyawa di kedalamannya. Rata-rata 8 nyawa melayang setiap tahunnya. Apa yang membuat video Mini Joe begitu mengerikan adalah apa yang mereka temukan saat turun ke bawah. Penyelaman mereka dimulai dengan normal. Namun, semakin dalam mereka menyelam, mereka mulai menjumpai tangki oksigen, tali, dan pakaian selam milik para penyelam yang tidak pernah kembali. Sebagian sisa-sisa peralatan tersebut terjepit di celah sempit, menjadi saksi bisu akan kesalahan fatal yang mereka alami. Blue Hole Dahab memiliki kedalaman sekitar 130 meter yang tidak terlihat jelas dari permukaan. Kisah yang paling terkenal adalah Yuri Lipsky, instruktur selam berpengalaman yang tewas hanya dalam waktu 4 menit setelah mulai menyelam karena keracunan nitrogen dan rusaknya alat pengukur daya apung. Selain kedalaman yang ekstrim, Blue Hole juga dipenuhi labirin gua bawah laut yang sebagian telah runtuh. Bagi mata yang tidak terlatih, lorong-lorong ini tampak mempesona, namun kenyataannya mereka adalah perangkap mematikan dengan celah sempit dan batu tajam yang siap menjepit siapapun hingga mereka kehabisan oksigen. Selain kedalaman yang ekstrim, Blue Hole juga dipenuhi labirin gua bawah laut yang sebagian telah runtuh. Bagi mata yang tidak terlatih, lorong-lorong ini tampak mempesona, namun kenyataannya mereka adalah perangkap mematikan dengan celah sempit dan batu tajam yang siap menjepit siapapun hingga mereka kehabisan oksigen. Medan yang sangat berbahaya membuat upaya evakuasi jenazah menjadi misi yang hampir mustahil. Banyak keluarga korban akhirnya memilih untuk membiarkan orang yang mereka cintai tetap berada di dasar laut agar tidak membahayakan nyawa tim penyelamat lainnya. Itulah alasan mengapa Joe menjumpai begitu banyak pakaian selam yang menyatu dengan lingkungan laut dalam videonya. Blue Hole bukan hanya sebuah keajaiban alam, tetapi juga pengingat keras bahwa di dunia technical diving, 1 detik gangguan atau sedikit rasa percaya diri yang berlebihan bisa dengan cepat berubah menjadi tragedi yang mematikan. Menurut kalian, apa yang membuat para penyelam tetap nekat menantang lubang maut ini, meskipun tahu resikonya? Silakan komen di bawah.